Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi terakhir dari mata kuliah Fikih Muamalah, yakni perspektif zakat menurut undang-undang di Indonesia. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat artinya kesucian dan kebersihan. Sedangkan menurut istilah agama ialah mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan yang utama menurut ketentuan dan ukuran yang ditentukan oleh syara. Sedangkan menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, seorang ulama dari Mesir, berpendapat yang dimaksud dengan zakat ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya apabila telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Macam-macam zakat menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal itu ada dua macam, yakni yang pertama zakat yang berkaitan dengan badan, yaitu zakat fitrah. Yang kedua, zakat yang berkaitan dengan harta, yaitu zakat emas, zakat perak, zakat ternak, zakat buah-buahan dan tanaman dan barang. Sumber-sumber hukum zakat, yakni Al-Quran yang pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat 43, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yang kedua, dalil Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Allah lagi maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Dalil yang kedua yakni dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah mengutus Muaz ke Yaman. Lalu ia berkata, ajaklah mereka kepada pengakuan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya aku Rasulullah atau utusan Allah. Maka jika mereka telah mentaatinya yang demikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sholat 5 waktu sekali dalam sehari semalam di atas mereka. Maka jika mereka telah mentaati pula yang demikian itu, maka beritahukanlah pula kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat di atas mereka yang dipungut dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Sumber hukum zakat menurut undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang kedua, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Hukum zakat. Zakat hukumnya wajib. Artinya, kalau dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Ancaman terhadap orang-orang yang enggan berzakat, Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskannya emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai ayat 35. Selanjutnya, yakni zakat dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Zakat sebagai kewajiban umat Islam memiliki dasar hukum yang kuat. Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka menciptakan kesejahteraan tersebut, maka pemerintah mempunyai wewenang, yaitu
membuat peraturan tentang zakat dalam membuat undang-undang zakat dengan peraturan pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal ini, maka pemerintahan telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut berisi asas dan kaidah yang mendorong masyarakat untuk berubah menjadi masyarakat yang sadar atas kewajiban mengeluarkan zakatnya lebih tinggi. Tapi peraturan ini hanya untuk agama Islam. Mengenai pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga swasta yang bernama Badan Amil Zakat atau yang biasa disebut disingkat dengan BAZ, yang dibentuk oleh pemerintah. Ditetapkannya lembaga pengelola zakat ini adalah suatu hal yang tepat untuk adanya kejelasan dan kepastian hukum. Apabila lembaga pengelolaan zakat ini kelak menerima sumbangan dari pemerintahan dan tidak ada masalah sepanjang sumbangan tersebut memenuhi aturan hukum positif yang berkaitan. Dengan demikian, kita perlu mendorong dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang zakat, sehingga dalam pengelolaan zakat ini, pemerintah lebih banyak berperan dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang pada gilirannya tercapai negara hukum modern, yaitu negara kesejahteraan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.